Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai keberadaan Candi Gunung Kawi, Stana Raja Udayana dan keluarganya. Candi Gunung Kawi adalah candi unik berupa pahatan candi yang dibuat di dinding tebing batu padas di tepi sungai. Candi itu merupakan situs purbakala yang terletak di tepi sungai Pakerisan, Dusun Penaka, Desa Tampak Siring. Keberadaan Candi Gunung Kawi itu telah ditemukan oleh seorang peneliti Belanda yang bernama H.T. Damste tahun 1920. Candi itu diperkirakan dibangun sekitar abad ke-11 Masehi. Pembangunan candi diperkirakan telah dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkaja Stana Tunggadewa yang berkuasa dari tahun 944 sampai dengan tahun 948 Saka atau tahun 1025 sampai dengan tahun 1049 Masehi. Pembangunannya kemudian dilanjutkan sampai dengan masa pemerintahan Raja Anak Wungsu yang berkuasa dari tahun 971 sampai dengan tahun 999 Saka atau tahun 1049 sampai dengan tahun 1080 Masehi. Candi Gunung Kawi itu dibangun oleh Raja Marakata sebagai tempat pemujaan untuk roh suci ayahnya, yaitu Raja Udayana. Pendapat itu diperkuat dengan prasasti Tengkulak A yang berangkat tahun 945 Saka atau tahun 1043 Masehi yang menyebutkan adanya komplek pertapaan di tepi sungai Pakerisan dengan nama Amarawati yang dikeluarkan oleh Raja Marakata. Untuk menuju kawasan Candi Tebing Gunung Kawi, kita akan melewati 315 anak tangga dari batu padas yang tersusun rapi. Pada komplek situs Candi Gunung Kawi terdapat dua area, yaitu Candi dan Ceruk Pertapaan. Pada Candi Gunung Kawi itu terdapat 10 candi yang dipahat pada dinding tebing. 5 candi terletak berderet di sisi timur Sungai Pakerisan, merupakan bagian utama dari kompleks candi. Dan 4 pahatan candi terletak di sisi sebelah barat dinding tebing Sungai Pakerisan menghadap ke timur, berhadap-hadapan dengan kelompok 5 candi. Sedangkan candi yang ke-10 adalah sebuah candi yang terletak di sebelah barat daya sekitar 200 meter dari kelompok 5 candi. Candi ke-10 itu terletak di sebelah barat Sungai Pakerisan menghadap ke timur. Menurut Goris dan Kempes, pada deretan 5 candi utama, pada candi yang paling utara terdapat tulisan Haji Lumah Ing Jalu, yang artinya Sang Raja distanakan di Jalu. Jalu artinya susuh, susuh artinya keris, jadi artinya Sang Raja distanakan di tepi sungai Pakerisan. Kemudian pada deretan candi kedua dari utara terdapat tulisan Rua Nakira yang artinya 2 anak, yaitu Raja Marakata dan Raja Anak Wungsu. Pendapat lain mengatakan kelima candi itu merupakan stana Raja Udayana, Permaisuri, dan ketiga putranya, yaitu Airlangga, Marakata, dan Anak Wungsu. Kemudian 4 deretan candi di sisi barat Sungai Pakerisan menurut arkeolog Dr. R. Goris merupakan tempat stana roh 4 selir Raja Udayana. Sedangkan pada candi yang ke-10 terdapat tulisan Rakyan. Menurut Goris, candi ke-10 adalah candi untuk Rakyan atau Perdana Menteri.
Kemudian terdapat juga bangunan ceruk pertapaan pada tebing cadas. Ceruk itu ada yang mengelompok dan ada yang berderet. Ceruk yang mengelompok terletak di sebelah selatan kelompok 5 candi. Ceruk itu menghadap ke barat dengan sebuah pintu masuk berupa gapura. Ceruk-ceruk pertapaan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Masing-masing bagian memiliki pintu sebagai penghubung antara ceruk yang satu dengan yang lainnya. Ceruk bagian utara dapat dicapai melalui pintu yang menghadap ke selatan. Di dalamnya terdapat 2 ceruk yang berhadap-hadapan. Ceruk utama berbentuk goa dengan pintu masuk menghadap ke barat. Pada bagian ceruk utama terdapat sebuah altar batu memanjang. Pada bagian tengah terdapat 5 ceruk yang dibagi menjadi beberapa ruangan. 1 ceruk berada di tengah-tengah, dikelilingi 4 ceruk lainnya yang berada di bagian timur, utara, barat, dan selatan, dengan posisi berhadap-hadapan. Ceruk pada bagian selatan menghadap ke barat, dapat dicapai dari bagian tengah melalui sebuah pintu. Sedangkan ceruk pertapaan lainnya adalah ceruk yang berderet. Ceruk yang berderet itu terletak di sebelah tenggara ceruk pertapaan yang mengelompok. Ceruk itu terdapat di kelompok 4 candi dan di kelompok candi yang ke-10. Ceruk-ceruk pertapaan itu disebut dengan Amarawati. Pada saat itu, Candi Gunung Kawi berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh leluhur, sebagai tempat meditasi, dan dipergunakan menjadi tempat pendidikan agama. Itulah penjelasan mengenai keberadaan Candi Gunung Kawi, Stana Raja Udayana, dan keluarganya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.